Maaf teman-teman, tadi ada trouble connection. Kita akan mulai lagi sambil menunggu teman-teman yang datang. Selamat datang. Duh, aku mohon maaf, ada masalah koneksi. Kita akan mulai kembali. Halo. Tadi sebenarnya seru banget ya, kita udah bahas-bahas soal first experience kompetisi di luar negeri. Putus pas ngobrol sama Kak Haura. Kita akan coba sharing lagi. Tadi lumayan menarik ya. Ternyata, halo Haura. Sorry banget, tadi ada trouble connection. Tadi keputus di bagian pas kamu itu loh, bikin tim dari Simkom itu. Kalau boleh tahu nih, Haura, first competition kamu kemana sih? Keluar apa, ke negara mana? Kemana, sorry? Malaysia. Oh, Malaysia. Oke. Di mana? Kuala Lumpur? Iya, Kuala Lumpur. Oh, Dan Lumpur. iya, Okay. dan itu memorable banget karena lombanya tuh kayak cuma 3 hari, sisanya jalan-jalan sih. Okay. Tapi emang iya sih, maksudnya kadang yang seru itu nggak hanya competitionnya, tapi jalan-jalan dan nyari oleh-olehnya itu juga sangat bikin excited gitu. Jadi, Ya, dan lagi kayak aku sendiri, apalagi wah banget nih kita kayak gitu. Apalagi Paris, wah seru banget deh. Oke, seru banget. Siap. Terus tadi kan udah cerita tentang first experience-nya ya. Kalau misalnya Haura kan ke Malaysia, terus kalau Kilan ke Taiwan. Nah, dari sekian banyak, pastinya kan nggak sekali dua kali doang dong. Pasti udah beberapa kali ke lomba-lomba internasional. Pernah ke beberapa negara juga gitu. Aku pengen tahu, kira-kira kalau boleh milih nih, pengalaman paling mengesankan tuh waktu kemana sih? Waktu ke negara apa dan kenapa? Gitu. Boleh dari Kayla dulu. Halo, kedengeran ya? Takut putus-putus. Tadi soalnya agak Kedengeran tuh. Oke. Malah yang Taiwan itu karena emang bener-bener aku kan nggak pernah keluar negeri bareng siapapun ya, itu bener-bener pertama aku keluar negeri, kayak yang pertama kali semuanya, kayak pertama kali aku presentasi pakai bahasa Inggris, pertama kali aku punya project prototype yang kayak keren gitu langsung dibawa ke luar negeri. Terus abis itu aku juga punya tim, terus kita bikin kayak banyak bisnis plan yang anak SMA baru datang, terus tiba-tiba suruh bikin bisnis plan, bikin abstrak, bikin apa ya, kayak KI kecil gitulah yang bener-bener kita nggak tahu karena kita baru lulus SMP gitu kan. Terus yang kayak kita bareng-bareng gitu kayak keluarga baru aja ketika aku ke Taiwan pada saat itu gitu kan, ke Kaohsiung. Karena apa ya, aku tuh nggak pernah kayak gitu, aku nggak pernah sekalipun kayak ngomong kayak bahasa Inggris gitu, presentasi. Yang aku tuh tipenya bukan yang dulunya public speaking banget, enggak, aku orang yang nervous banget, aku ya orang yang nggak bisa, yang deg-degan gitulah, yang nggak bisa ngomong di depan umum. Tapi karena Kaohsiung itu, karena KIDE, karena si Design Expo itu, aku jadi bisa ngomong di depan umum. Sekarang aku kayak percaya diri sama diri aku percaya diri sama karya aku gitu, jadi lebih detail juga ngerjain karya. Oke, kayaknya ada masalah koneksi di ke Kayla. Dari Haura juga ya? Atau aku aja? Iya, kayaknya Kak Kayla koneksinya agak gimana. Ya, mungkin sambil nunggu ke Kayla nih, kalau dari Kak Haura sendiri, kan Kak Haura udah pernah kemana aja sih, Kak? Kalau boleh tahu, negara-negaranya nih boleh deh kasih tau ke teman-teman. Aku sebenarnya kalau misalnya untuk lomba research sendiri, yang terakhir aku online. Terus kalau misalnya untuk yang offline sendiri, baru di Malaysia sama ikut science camp di Singapura gitu sih. Terus
selain itu aku juga suka ikut international conference gitu sih. Dan yang paling menarik nih Kak, kalau boleh tahu dari sekian banyak kompetisi offline maupun online, paling mengesankan tuh pas lagi di mana sih? Sebenarnya kalau misalnya ini ada 2 jawaban sih. Kalau saya mengesankan as in kayak seru banget, fun, segala macam, pasti yang pertama sih sama kayak Kak Kayla, karena kita itu first experience, kita nggak tahu apa-apa, nggak tahu sistem kerjanya gimana, dan itu benar-benar kayak dan bonding banget gitu loh sama kelompoknya, karena di saat itu juga kelompok aku semuanya juga first timer gitu loh, dan gitu sih. Tapi kalau misalnya untuk yang kayak paling memorable bisa dibilang pas science camp di Singapura, karena jujur pas itu kan ternyata di sekolah-sekolah lain itu dipilih 2 murid terbaik gitu kan, murid terbaik di jurusan IPA yang paling ngerti dan paling pintar gitu. Nah aku sebenarnya kan sebenarnya kayak murid yang salah jurusan gitu kan, sebenarnya anak IPS. Jadi benar-benar pas di Singapura itu orang-orang tuh pada yang bayangin kayak kalau saya stres, mereka tuh coping mechanism tuh ngerjain soal fisika, dan aku bener-bener kaget gitu. Oh, wow, oke. Jadi kayak mereka different breed gitu, kayak pinter banget, dan aku bener-bener di sana kayak belajar, oh ternyata orang-orang yang pinter banget genius tuh nggak selalu kesannya nerd gitu ya, bisa fun juga, bisa kayak seru juga dia ngomong gitu. Dan itu benar-benar belajar banyak banget sih, karena itu benar-benar kayak international camp, jadi benar-benar dari kayak ada dari benua Afrika, Amerika, Asia, Eropa gitu, kayak benar-benar gabung jadi satu. Such a good experience banget ya Kak, ketemu banyak orang dari mancanegara. Dan kalau tahu kan kalau camp itu berarti ada rangkaian acaranya gitu ya, jadi nggak hanya kompetisi, mungkin ada kompetisi tapi ada rangkaian bonding juga gitu, itu kan pasti Iya, banget. benar. Oke, keren banget. Tadi kita sempat keputus tuh ya sama Kak Kayla. Tadi Kak Kayla cerita soal Sorry ya. how nervous you are ketika presentasi. Terus gimana akhirnya? Is it going well atau ada cerita-cerita lucu mungkin saat di Taiwan dulu? Cerita lucunya sih lebih kayak pas kita, karena kan kita live in WhatsApp gitu kan, terus jadi kayak ada yang hilang HP-nya, terus ternyata di luar negeri itu kan karena baru pertama ke luar negeri ya, terus jadi kayak ngurusin ke polis gitu kan, terus abis itu kayak aku yang ngomong gitu sama polisinya, terus akhirnya ketemu yang kayak jadi ketemu kultur baru sih, yang kayak jadi di situ titik poin dimana aku pengen keluar negeri gitu. Kayak seru banget nih kalau misalkan aku bisa tinggal, aku bisa belajar banyak tentang negara lain, terus nanti kayak aku tuh dibanding lah ya dengan Indonesia, terus aku bawa balik yang bagus-bagus tuh ke Indo yang kayak gitu loh. Terus tapi kalau iya benar, kalau untuk yang first time tuh pasti kayak teringat banget yang paling kayak kayak pengen ngulang lagi. Cuman kalau memorable bagi aku buat lombanya sendiri ya itu lebih ke casting sih di China gitu kan, karena yang pas casting China tuh benar-benar kompetitif banget, yang susah banget, karena aku ketemu orang banyak, orang hebat nih gitu, yang bikinnya tuh bukan hanya cuman prototipe, tapi mereka tuh punya paten gitu terhadap barang mereka. Jadi kayak sebuah paten di Indonesia tuh sangat-sangat susah untuk didapatkan gitu, sangat-sangat bisa dibilang mahal gitu kan untuk ngajuin paten ke departemen intelektual di Indonesia Jenderal gitu kan. Jadi kayak pas di casting itu aku belajar banyak tentang fisika, karena di depan aku isinya fisika semua, terus sama ketemu orang banyak dari berbagai mancanegara, dan punya teman banyak di kayak di daerah masing-masing gitu loh. Karena waktu itu lucunya lagi, aku tuh ketemu, jadi aku kan di Turki ya sekarang, terus ternyata salah satu kakak dari temen aku yang ketemu di kayak expo gitu, ternyata ada di kampus aku, jadi senior aku sendiri. Jadi itu kita ketemu di Turki, jadi 2018 kita ketemu di lomba di Malang waktu itu, aku lupa namanya apa ya, pokoknya yang lomba di Malang, terus dari Universitas Brawijaya, terus kita ketemu lagi di Turki tahun 2020, dan benar-benar aku kenal kakaknya dengan baik gitu sekarang. Terus aku kayak kaget aja, oh iya gitu, kayak jadi luas banget jadi jaringannya gitu. Oh, wow, nggak nyangka ya dari lomba terus bisa kenal sama orang-orang dari berbagai mancanegara, dan ternyata ketemu lagi pas lagi kuliah ya di Turki ya. Wah, menarik banget sih. Jadi ternyata kita kalau lomba itu nggak hanya sekedar
memamerkan produk kita aja sih, tapi kita juga bisa berelasi, terus juga nambah insight juga, bahkan sebenarnya kan yang jadi apa ya, jadi berharga banget insight dari orang-orang itu belajar kultur di sana yang pastinya beda dengan Indonesia. Menarik banget. Dan tadi kan udah ngobrol soal apa namanya, Kayla nih jadi kepengen untuk keluar negeri ya kayak gara-gara memorable experience itu. Nah, kan akhirnya Kayla sekarang alhamdulillahnya nih mendapatkan kesempatan gitu ya untuk belajar bachelor degree itu di Turki. Nah, kalau dari tadi apa ya, pertanyaan aku tadi soal lomba-lomba yang udah pernah Kayla ikuti, sebenarnya ngebantu nggak sih lomba-lomba inter itu di kehidupan apa ya, reality di college sekarang, walaupun ya produknya mungkin beda gitu, maksudnya produknya kan science tapi sekarang Kayla belajar ekonomi, membantu nggak atau ada efeknya nggak buat Kayla? Kalau aku mau apa ya bilang, sebenarnya membantu banget yang punya sertifikat lomba-lomba tuh bisa banget nge-boost up nilai kalian kepada apa ya, kalau bisa dibilang kayak yang lihat CV kita lah untuk masuk universitas gitu. Kadang kalau mau ke universitas luar negeri pasti ditanyain kamu punya sertifikat apa, apalagi beasiswa yang kayak gitu. Jadi karena kalau aku kan beda ya, kalau misalkan kalian sejalan dengan jurusan kalian yang kalian mau di universitas, biasanya itu sangat-sangat menolong karena si apa sih bilangnya, pokoknya kalau yang lihat application kalian gitu, terus dia pasti kayak, oh nih orang rajin gitu, anaknya nih bisa apa ya, bisa mengembangkan diri dia sendiri yang kayak gitu, pasti dilihat, oh oke deh kalau misalkan nilainya mungkin nggak terlalu bagus, tapi kalau dia punya sertifikat banyak yang menunjukkan kalau dia nih bisa berkembang di universitas ini, biasanya tuh diterima gitu, kayak punya nilai plus gitu di universitas itu sendiri. Karena pas di aku juga sebenarnya apa ya, universitas aku mungkin nggak terlalu bagus, cuman nggak semua orang masuk gitu, karena ya memang mereka melihat gitu kayak gimana sih nih anak gitu kan, anak ini apakah anak ini dia rajin, apakah anak ini punya prestasi yang bisa nanti bawa kampusnya tuh lebih bagus lagi, karena kan itu ngaruh ya ke ranking dan segala macam yang kayak gitu. Terus habis itu kalau untuk aku sendiri, semua lomba-lomba ini ngebantu banget ke aku karena kan aku ekonomik ya, tetap aja ada bisnisnya yang kayak gitu. Jadi pas di expo itu juga kita tuh bikin bisnis plan gitu, apakah project ini, apakah prototype ini bisa dijual yang kayak gitu, apakah prototype ini bisa apa namanya, bisa diproduksi secara massal yang kayak gitu. Terus jadinya dari situ aku bisa bikin bisnis plan, aku bisa nge-arrange accounting segala macam. Terus yang paling penting sih public speaking sih, karena di situ belajar banget kan, itu kan juri dia tuh orang tinggi gitu kan, dia tuh orang yang apa, juri-juri itu orang-orang yang memang apa ya, memang seperti kayak misalkan dosen kayak gitu, mereka tuh menilai kita gitu. Jadi dari situ kita bisa belajar kata-kata yang baik, kata-kata yang apa, yang patut untuk dikeluarkan gitu kan, yang to be mention gitu kan di presentasi itu yang kayak gitu. Jadi bisa apa ya, bisa lebih berkembang lah dirinya. Waktu itu aku merasa ya kayak aku lebih berkembang lah daripada teman-teman aku misalkan yang nggak ikut lomba yang kayak gitu. Oke, paham. Jadi di kehidupan college sendiri jadi ada apa ya, pengalaman lebih yang jadi nilai plus yang mungkin teman-teman yang lain juga belum pernah merasakan gitu. Atau itu mungkin yang jadi nilai plus Kayla juga waktu daftar adalah karena Kayla punya sertifikat internasional gitu, jadinya membantu banget saat selection proses. Dan mungkin applikannya bakal ngelihat kayak, oh Kayla ternyata punya pengalaman, dan dari pengalaman yang dapat medal juga gitu ya. Menurut aku sih keren banget sih. Oke. Kalau untuk Laura sendiri gimana? Kan sama nih Haura linjur ya kalau bahasa anak-anak Indo gitu, lintas jurusan itu apakah membantu saat kuliah atau selection prosesnya mungkin? Jujur enggak, kecuali kalau misalnya jurusan kalau misalnya ngebantu banget pas ya ini kita harus show off dikit gitu, kayak penting banget universitas yang satu research apa yang apply
itu kita emang paper ya baca kayak gitu paper applied science sendiri itu tuh dia kayak lebih ke mungkin kayak ini kali ya politeknik, cuma di sini politeknik itu tetap S1 gitu sih. Nah untuk aku sendiri yang research university ini aku kedengeran nggak ya? Tadi putus-putus hilang gitu loh. Oke. Sampai mana tuh yang jelasnya? Yang jelas awal-awal yang nggak terlalu penting ya kalau nggak salah. Nggak terlalu penting tuh bagian mana? Oke. Ini tuh boleh kita sambil Haura ngomong kita nge-mute kali ya biar nggak fokusnya ke. Oke, mungkin aku ulang dari awal kali ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini tuh di semua university kita tuh kayak butuh CV sama motivation letter buat apply gitu. Yang namanya CV pasti kita mau show off dikit gitu kan. Dan dengan adanya international certificate itu tuh kayak benar-benar ngebantu banget gitu. Nah, kalau misalnya di sini tuh university ada 2, research university sama applied science university. Nah, kalau misalnya applied science university tuh mungkin kalau di Indonesia tuh kayak politeknik gitu. Tapi kalau misalnya di sini politekniknya emang pasti S1, jadi bisa langsung master gitu. Nah, kalau misalnya research university kayak jurusan kayak universitas aku, itu tuh emang setiap hari kita selalu baca scientific journal, terus bikin paper dan sebagainya gitu. Dan itu benar-benar ngebantu banget sih karena rata-rata teman aku kan dari IB dan sebagainya kan, dan aku kan dari kurikulum nasional. Jadi benar-benar kalau misalnya aku nggak kebayang kalau misalnya aku nggak pernah ikut lomba, nggak pernah bikin paper, nggak pernah ikut research, nggak kebayang sedari nol apa aku harus memulai gitu. Jadi kayak benar-benar ngebantu banget sih, kayak cara paham jurnal gimana, cara nulis academically gimana gitu sih. Oke, jadi sertifikat itu juga bisa kita masukin ya pas di application-nya itu ya ternyata. Bisa banget. Aku jadi baru tahu sih ternyata sertifikat internasional itu selain kalau di Indonesia sendiri kan mungkin dipakai untuk SNMPTN ya atau enggak jalur prestasi. Ternyata kalau untuk luar negeri pun juga jadi nilai tambah juga dan mungkin meningkatkan rate kita, kesempatan kita atau chance kita buat keterima. Jadi ternyata membantu banget sih. Jadi manfaat dari sertifikat internasional itu nggak hanya mungkin ningkatin skill kita pasti, ningkatin relasi, juga ningkatin chance kita buat keluar negeri. Mungkin terakhir banget nih karena nggak kerasa juga waktunya udah mau habis nih untuk Kak Haura dan Kak Keila. Tipsnya untuk teman-teman yang di rumah yang mungkin masih di bangku SMA tahun depan nih mau lulus dan pengen kayak Kak Keila atau Kak Haura yang kuliah di luar negeri, tapi mungkin bukannya telat ya, belum punya pengalaman apa-apa. Kira-kira apa nih yang perlu dipersiapkan mulai sekarang supaya bisa dapet chance untuk kuliah di luar negeri? Mungkin dari Kak Keila dulu. Banyak banget yang bisa dilakuin. Yang pastinya tujuannya harus difixin dulu. Kalian memang mau ke luar negeri apa enggak? Karena ke luar negeri nggak segampang itu juga gitu. Nggak cuma rapot yang mesti disiapin. Semua banyak dokumen-dokumen yang mesti disiapin. Misalkan contohnya mesti IELTS, atau kalau di Turki sekarang harus punya SAT yang kayak gitu. Jadi memang kalau misalkan mau keluar negeri biasanya SBM-nya harus dikesampingkan dulu karena memang ya semudah itu gitu. Jadi nggak hanya di situ berhentinya, kalian juga harus cari-cari informasi seperti kayak di Twitter, mungkin di Quora tentang kampus-kampus, terus di website kampusnya sendiri tentang jurusan kalian, nanti belajar apa aja, terus apa aja yang dibutuhkan nanti ketika memang kalian di sini. Terus abis itu mungkin bisa masuk grup-grup yang memang orang-orangnya pengen ke negara tersebut gitu, karena banyak banget yang kayak gitu. Terus mungkin bisa juga nanya sama PPI di kota yang ada kampus kalian gitu. Itu tuh benar-benar untuk aku anak PPI sendiri itu tuh sangat welcoming loh. Kalau misalkan kalian contohnya kalian mau ke Istanbul gitu untuk kuliah, kalian bisa tanya tuh sama Instagram PPI Istanbul,
Kak kalau misalkan daftar di Istanbul gimana ya, misalkan jurusan apa ya yang ada di sini, tapi mungkin mereka ngasihnya link aja dan kalian tuh harus nyari, jangan sampai kalian belum nyari tapi udah nanya semuanya gitu, enggak, tapi kalian harus nyari dulu, research dulu segala macam buat persiapannya. Dan jangan lupa kalau misalkan masih SMA sih dipersiapin yang tadi, yang sertifikat-sertifikat yang bisa jadi nilai tambah kalian, karena masuk universitas di luar negeri, apalagi kalau misalkan number one ya di luar negeri itu susah banget, dapetinnya susahnya karena lulusnya juga susah biasanya gitu. Jadi kalian harus siap-siap dengan semua mentality, dan itu bisa dipersiapin dengan lomba-lomba kayak gitu. Dan ISA tuh banyak punya kayak gitu tuh, yang kayak apa, mereka provide kalian dengan lomba-lomba yang bisa ngasih sertifikat pengalaman, terus habis itu kayak apa ya, pokoknya perkembangan diri yang memang bisa membuat diri kalian lebih baik untuk di kuliah nanti yang kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, mantap banget Kak Kila, komprehensif banget jawabannya. Kalau dari Kak, itu kan tadi insight dari Kak Kila ya, yang mungkin sedikit banyak ngasih gambaran. Kalau dari Kak Haura sendiri, gimana nih Kak tipsnya? Ini aku berasa dicuri semua jawabannya sama Kak Kayla, kayak udah dijawab lengkap banget. Aduh. Iya dong. Iya, kalau saya menurut aku sama sih. Yang pasti pertama harus tentuin dulu kamu mau masuk di universitas dalam negeri atau luar negeri, karena jujur persiapannya tuh beda banget. Dan kalau misalnya kamu mau ngejar dua-duanya, takutnya malah dua-duanya nggak bakal maksimal gitu. Jadi kamu harus kayak set dulu kamu maunya ke luar negeri atau ke dalam negeri, terus jurusan apa gitu. Baru ntar setelah itu baru research tentang kayak university-nya, terus jurusan university itu bagus apa enggak. Karena jujur ranking university itu tuh sebenarnya nggak terlalu ngaruh, tapi lebih ngaruh ranking major di university tersebut gitu. Jadi kayak kita harus cek satu-satu dulu gitu. Nah terus nanti setelah itu baru sama sih kayak kata Kak Kayla, kita tuh kayak harus reach out to someone yang udah di sana gitu, karena kan mereka yang dapat beneran real experience-nya gitu kan. Kalau aku sendiri nanya senior sih yang udah ada di universitas ini gitu, karena mereka beneran ngebantu banget. Dan juga iya sih bener, reach out to PPI itu beneran gak pernah salah, karena mereka beneran ngebantu banget. Karena jujur anak-anak PPI itu emang, gue ngerasain nih cara jadi first year tuh gimana susahnya, jadi mereka pasti bantuin gitu. Nah untuk soal gak punya pengalaman sebagainya karena udah 1 tahun, sebenarnya nggak ada yang namanya telat sih, karena dalam 1 tahun itu kamu pasti bisa misalnya setiap 2 bulan ikut 1 lomba dan sebagainya. Kan kalau saya 1 tahun 2 bulan 1 lomba tuh bisa udah 6 sertifikat tuh kan, lumayan. Jadi kayak just list your own priority gitu loh, kayak mau kemana dan sebagainya. Dan usahain kalau saya ikut lomba atau apa yang align sama jurusan yang kalian mau gitu, biar lebih nitnya poin plus untuk CV dan motivation letter gitu sih. Dan juga ini sih paling penting, cari mentor yang paling cocok gitu. Kalau aku sendiri sama kayak Kak Kayla sih, ada yang namanya Pak Denny, ada Bu Dwi, dan ada juga Bu Ferda. Itu tuh kalau saya Bu Ferda tuh ya emang ngurusin di sekolah aku tuh kayak buat kuliah di luar negeri dan sebagainya gitu. Itu sih. Oke, mantap banget sudah dirangkum. Berarti teman-teman di sini yang nonton yang punya keinginan untuk kayak Kak Kila atau Kak Haura yang bisa dapat kesempatan buat kuliah di luar negeri. Aku pun juga sebenarnya kepengen sejujurnya. Mungkin nggak S1 kali ya, mungkin S2, bismillah, doain aja. Dan juga ini mungkin sedikit informasi juga kali untuk teman-teman yang nonton. Kalau tadi kan udah sempat dibahas kalau tentang sertifikat lomba itu penting banget, dan buat teman-teman di sini yang jadi ke-trigger nih untuk mau nyari-nyari lomba, tenang aja, aku punya beberapa informasi yang khususnya diadain sama ISA. Jadi ada lomba-lomba yang diadain di ISA. Paling terdekat nih ada Korean Science and Engineering Fair atau bacanya KSEF tahun 2021 yang registrasi deadline-nya pada tanggal 14 Desember. Dan juga ada Expo Science Asia 2022 dan ini dilaksanakan secara offline teman-teman. Ada deadline registrasinya itu tanggal 12 November tahun ini gitu. Dan nanti pelaksanaannya sendiri dan guide-nya bisa kalian cek di Instagram kita. Ini tinggal abis ini langsung pencet aja Instagram kita di scroll, itu informasi tentang lombanya gitu. Jadi
sebenarnya nggak ada alasan ya untuk nggak mencari pengalaman, nggak nyari exposure internasional. Kalau kalian benar-benar kepengen ya sebenarnya banyak jalan gitu, tergantung kitanya mau ngejar dan mau ngelakuin itu atau enggak gitu. Itu sih, gak berasa banget udah 39 menit ngobrol sama Kila dan Haura nih. Beneran thank you so much udah mau join sama kita. Berasa reunian ya kita bertiga di sini. Kita Berani udah banget tiga negara. betul banget 3 negara. Mungkin sebagai penutupnya aku kalau boleh request gitu, ada nggak misalnya kayak Kak Keila bahasa ngomong ke teman-teman bahasa Turkinya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa gitu, susah nggak Kak Keila? Kalau aku karena aku nggak belajar bahasa Turki banyak ya, paling cuma terima kasih sampai jumpa aja gitu ya. Iya boleh, terima kasih sampai jumpa gitu. Teşekkür ederim, güle-güle. Oke, aku nggak bisa ngikutin. Kalau dari Kak Haura dong boleh, kalau ada bahasa Belandanya, terima kasih sampai jumpa. Ada Ini nggak? bisa nggak sih? Oke, terima kasih sampai jumpa ya. Thank you Bel. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan sampai kelewatan untuk nonton live IG kita selanjutnya karena materinya pasti keren-keren banget, betul misalnya keren-keren banget. Thank you so much juga sekali lagi buat Laura dan Mbak Sila yang udah gabung hari ini. Semoga nggak kapok-kapok lagi buat kolaborasi sama ISA dan sharing-sharing sama kita. Terima kasih, aku tutup. Selamat sore, bye. Selamat siang. Kalau misalnya emang kalian di terutama Belanda nggak apa-apa. Ya kalau misalkan ada yang mau ke Turki juga tinggal DM aku aja, nanti aku bisa kasih info. Oke, itu dicatat ya, nama Instagramnya apa? Sajadiah dan Yakes. Oke, langsung disimpan aja kalau teman-teman pengen ke Belanda atau mau ke Turki gitu. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditawarkan lagi? Sudah? Oke. Terima kasih banyak. Tadi aku lupa juga nyebutin. Dadah semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.